Nama saya Rokib Maulana. Saya memiliki istri dan 3 anak dan tinggal di Tasikmalaya. Pekerjaan saya buruh pabrik. Cuman alhamdulillah saya diberikan kelebihan untuk menyembuhkan orang-orang dari berbagai hal gaib. Awal mula ceritanya, teman satu pekerjaan saya meminta pertolongan untuk menyembuhkan saudaranya yang sedang sakit, dan sakitnya itu tak kunjung sembuh. Ya bisa dibilang tantenya lah. Akhirnya saya coba untuk mengunjungi rumah saudara teman saya dengan menggunakan sepeda motor, dan rumahnya tuh berada tidak jauh dari tempat tinggal saya. Ketika saya sampai di rumahnya, keadaan rumahnya itu sangat berbeda hawanya. Ya kayak sumpek dan lembab gitu. Ketika saya coba sembuhkan, di situ saudaranya begitu menatap dengan tajam, seolah-olah seperti tidak suka atas kedatangan saya. Dan di situ pun tante teman saya seketika menjadi histeris dan meronta-ronta seperti orang kesurupan. Singkat cerita, keadaan sudah mulai tenang dan hawa pun mulai nyaman. Di situ saya beritahu kepada teman saya bahwa tantenya ini dikirim hal gaib atau bisa dibilang santet. Teman saya di situ menanyakan siapa yang mengirim hal tersebut, dan saya pun tidak menjawab karena ditakutkan menjadi fitnah. Namun saya menyarankan lebih baik berdoa dan meminta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Setelah kejadian itu, bergegaslah saya pamitan untuk pulang. Ketika dalam perjalanan pulang dan keadaan menunjukkan pukul 11 malam, dari rumah tantenya teman saya itu memang tidak jauh, namun daerahnya begitu sepi. Pada saat setengah perjalanan, saya dikagetkan oleh seorang anak kecil yang sedang menyeberang. Sontak saya mengerem mendadak, dan ketika berhenti, saya menengok ke kanan karena arah anak kecil itu ke kanan saya. Dan di situ saya tidak melihat apa-apa, hanya hembusan angin yang saya rasakan. Lantas saya hiraukan saja kejadian itu. Singkat cerita, sampailah saya di rumah yang nampak sepi. Ya mungkin istri dan anak saya sudah pada tidur. Namun ketika saya masuk ke dalam, di situ saya merasakan hal yang sama dengan keadaan rumah yang sebelumnya saya kunjungi, yaitu seperti sumpek dan lembab. Karena keadaan yang saya sangat lelah, jadi saya hiraukan dan bergegas untuk tidur. Dan ketika tidur, saya dimimpikan oleh sosok tinggi terlihat keriput. Dan sosok itu seperti berkata Sunda kuno gitu, yang kalau diartikan, berani sekali kamu menghancurkan rencana saya, dengan nada yang sangat marah. Sontak di situ saya bangun dan membaca doa-doa yang saya ingat. Karena hentakan badan saya, istri saya pun ikut terbangun dan menanyakan kenapa. Saya bilang, gak apa-apa kok bu, udah ibu tidur lagi aja. Seiring dengan obrolan singkat itu, saya dikagetkan oleh suara tangisan histeris dari anak-anak saya. Bergegaslah saya menuju ke kamar mereka. Ketika sampai, anak-anak saya langsung memeluk begitu erat seperti orang ketakutan. Dan saya menanyakan, kenapa nak, kenapa? Dan mereka bilang bahwa mereka melihat hantu menggoyang-goyangkan tempat tidur mereka. Di situ saya coba menyuruh mereka untuk berdoa sesuai dengan ajaran yang saya berikan, dan menyuruh mereka tidur bersama ibunya. Seminggu kemudian, dengan gangguan itu yang terus-menerus, saya coba untuk menanyakan hal ini kepada guru pengajian saya,
Dan ternyata sosok yang dikirim kepada tantenya teman saya itu marah kepada saya karena ikut campur dengan urusan mereka. Namun karena niat baik saya, jadi guru saya membantu untuk menjauhkan sosok-sosok itu dari rumah saya. Dan guru saya pun memberi saran agar tidak semena-mena menyembuhkan orang dari hal gaib. Karena jikalau belum bisa menetralisir, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari sepenggal cerita saya. Dimohon untuk mengambil hal positifnya saja, dan untuk hal negatifnya semoga menjadi pelajaran bagi para kawan kumis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kumis Podcast telah menyuarakan cerita saya. Semoga Kumis Podcast semakin maju dan sukses.